Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Yang saya hormati dosen pembimbing yaitu Ibu Hilma Nafsiati MA. Saya Novendri Agusman dengan NIM 2101073 akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan untuk memenuhi evaluasi tengah semester dengan mata kuliah fikih. Di sini ada dua kata yaitu fikih dan ibadah. Yang pertama adalah fikih. Secara bahasa fikih itu artinya adalah paham atau pemahaman. Sedangkan secara istilah fikih itu adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang ada dalam syariat Islam berdasarkan dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ibadah, dari yang saya pahami bahwasanya ibadah itu adalah segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik itu berupa perbuatan, perkataan, baik lahir maupun batin. Jadi fikih ibadah itu adalah aturan-aturan atau tata cara di dalam kita melakukan suatu ibadah atau pedoman kita dalam melakukan ibadah supaya ibadah yang kita lakukan itu sah, baik itu mungkin dari syarat atau rukun dari ibadah tersebut. Contohnya mungkin di dalam kita sholat, dalam sholat itu ada syarat-syaratnya, ada rukunnya, baik itu pun dengan wudhu itu juga ada rukunnya. Nah itu mungkin nanti dipelajari di fikih ibadah. Baik, karena ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim itu harus ada dasarnya. Tidak bisa kita melakukan ibadah itu tanpa ada dasarnya. Jadi tidak bisa kita beribadah hanya sekedar ibadah saja tanpa ada ilmunya. Kenapa? Karena kalau kita melakukan ibadah yang tidak ada dasarnya, sekedar melakukan ibadah saja, maka itu sia-sia. Maka amalan tersebut tertolak. Sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu ibadah, suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka dari hal ini memang kita harus belajar diantaranya fikih ibadah. Kita harus mempelajari ibadah yang kita lakukan itu ada dasarnya, bukan hanya sekedar melakukan ibadah saja. Contohnya, misalnya kita mau berwudu karena kita mau sholat. Tentu kalau kita tidak belajar hanya sekedar wudu saja, kemudian nanti kita sholat hanya sekedar sholat saja, bisa jadi sholat kita itu tidak sah. Bisa jadi sholat kita, ibadah yang wudu yang kita lakukan itu bisa jadi salah, dan bisa jadi sholat juga yang kita lakukan itu juga salah karena kita tidak belajar. Makanya tidak bisa hanya sekedar kita melakukan ibadah saja. Baik, mengapa di dalam Islam ibadah itu memiliki aturan yang rinci? Baik, ibadah adalah hubungan antara hamba dengan Robnya, hubungan hamba kepada Allah, dan ibadah ini adalah haknya Allah yang harus ditunaikan oleh seorang hamba. Tentunya di dalam melakukan ibadah itu ada aturan-aturannya. Sedangkan kita saja di dalam bekerja, di dalam bersosial itu ada aturannya. Apalagi kita melakukan ibadah kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada aturan-aturannya, yaitu dengan kita belajar di antaranya yaitu kita mempelajari fikih ibadah, karena dalam fikih ibadah itu nanti ada aturan-aturan hukum-hukum, syarat, rukun
dari ibadah yang kita lakukan itu. Taharah itu adalah bersuci, membersihkan diri dari hadas dan najis sebelum kita melakukan ibadah. Mungkin bisa di antaranya itu dengan berwudu, mandi wajib, bertayamum, serta kita membersihkan pakaian kita, tempat kita untuk kita melaksanakan ibadah tersebut. Kemudian, mengapa taharah itu penting sebelum kita sholat? Ya, penting sekali karena tidak sah sholat kita tanpa kita melakukan taharah. Kita tidak sah sholatnya tanpa kita berwudu terlebih dahulu, tanpa kita bersuci terlebih dahulu. Sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yuqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak akan menerima salat seseorang hamba apabila ia berhadas sampai dia berwudu. Nah, makanya ini penting sebelum kita salat itu penting kita taharah, penting kita berwudu. Makanya kita harus mempelajari bagaimana tata cara berwudu. Karena ini adalah tuntunan syariat di dalam Islam, sebelum kita salat itu kita harus bersuci. Baik, mungkin yang bisa saya lakukan sebagai guru PAI dalam menjelaskan konsep ibadah kepada siswa, mungkin diantaranya adalah ketika menjelaskan tentang ibadah, maka dijelaskan dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Mungkin ketika menjelaskan pengertian, maka dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Kemudian mungkin melakukan beberapa penekanan kepada siswa, diantaranya adalah ditekankan kepada siswa bahwasannya pentingnya niat di dalam ibadah, karena amalan atau ibadah itu tergantung niat. Kalau niatnya tidak benar, kalau tidak ada niatnya di dalam ibadah, maka ibadahnya percuma. Maka pentingnya kita tekankan kepada siswa niat di dalam ibadah. Mungkin di antara contohnya adalah belajar. Mungkin di antara niatnya adalah dia niatkan belajar itu karena Allah, bukan karena mau pintar saja. Maka dia niatkan ibadah itu karena Allah. Kemudian juga ditekankan kepada siswa bahwasanya ibadah itu cakupannya luas. Ibadah itu bukan hanya sholat saja, bukan hanya puasa. Akan tetapi ibadah itu diantaranya adalah mungkin seperti dia berbakti kepada kedua orang tuanya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kemudian menolong kawan, menjaga kebersihan lingkungan, itu juga ibadah. Maka kita jelaskan kepada siswa dengan bahasa yang mudah. Kemudian juga mungkin kita berikan kepada siswa itu contoh-contoh mungkin yang berkaitan dengan keseharian mereka. Misalnya kita berikan contoh ketika ada kawan yang kesusahan, ketika ada kawan yang minta tolong, maka itu dibantu, ditolong. Maka ini juga merupakan ibadah yang sangat mulia. Kemudian juga contoh dalam keseharian juga mungkin seperti menjaga lingkungan, menjaga kebersihan. Bagaimana dia di sekolah, jangan membuang sampah sembarangan. Kalau ada sampah itu dibuang di tempatnya. Nah, ini juga merupakan ibadah. Kemudian juga mungkin kita berikan pemahaman kepada siswa, kita berikan kepada siswa itu mungkin penjelasan kita itu beribadah tujuannya apa. Di antara mungkin kita jelaskan karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah beribadah. Nah, di antara tujuan kita beribadah itu adalah supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga bagaimana supaya ibadah yang kita lakukan itu juga membentuk akhlak kita yang mulia. Kemudian juga tujuannya adalah kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini pertanyaan yang terakhir, bagaimana menjelaskan bahwasannya sholat itu sebagai tiang agama. Kita menjelaskan bahwasannya sholat itu merupakan kewajiban yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita harus menjaga sholat ini,
bagaimana bahayanya, besarnya dosa meninggalkan sholat. Dan kemudian sholat ini juga merupakan tiangnya agama. Artinya adalah benar seorang kalau tidak menjaga sholatnya, seorang apabila dia meninggalkan sholat, melalaikan sholatnya, maka ini merupakan sesuatu hal yang sangat berbahaya. Dan ketika seseorang menjaga sholatnya dengan benar, menjaga niatnya, maka akan mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, pertanyaannya, mungkin ada sebagian orang mengatakan, kenapa ketika ada orang itu dia rajin sholatnya, dia menjaga sholatnya, akan tetapi orang tersebut mungkin akhlaknya masih ada yang tidak baik atau memiliki akhlak yang buruk. Maka di sini jawabannya adalah bisa jadi sholatnya itu bermasalah. Bisa jadi sholatnya itu belum benar, mungkin diantara mungkin niatnya belum benar atau kekhusyukannya belum, atau ada kesalahan-kesalahan dari sholatnya. Artinya apa? Ini bermasalah mungkin sholatnya. Tapi ketika seorang benar-benar dia menjaga sholatnya, menjaga niatnya, kekhusyukannya, benar-benar dia memperhatikan sholatnya, insya Allah itu akan mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar.